Berikut adalah hal-hal yang perlu diperhatikan sebelum mengikuti ibadah online. Siapkan diri dengan berpakaian yang rapi dan sopan, sebagaimana kita beribadah di gedung gereja. Duduk yang sopan, jangan berbaring atau melakukan aktivitas lainnya. Siapkan hati dengan sungguh-sungguh sebelum ibadah online dimulai, sama seperti kita di gereja, dan tidak makan dan minum selama beribadah. Ikuti liturgi dan tetap berpartisipasi aktif selama ibadah berlangsung, seperti waktu duduk dan berdiri, saat menaikkan pujian bersama, saat berdoa, dan saat mendengarkan firman Tuhan. Persembahan dapat diberikan dengan cara mentransfer ke rekening gereja atau dapat juga dengan scan QR Code yang tertera di layar menggunakan mobile banking atau e-wallet, atau memasukkan ke dalam sebuah amplop yang dapat diberikan ke kantor TU gereja. Ikutilah seluruh ibadah live streaming hingga selesai. Siapkan diri, siapkan hati. Marilah kita menyembah Tuhan dengan kerinduan, sebagaimana yang diungkapkan oleh pemazmur, seperti rusa yang merindukan sungai yang berair. Demikianlah jiwaku merindukan Engkau ya Allah. Ikuti informasi terbaru mengenai GKKB Jemaat Pontianak melalui akun Instagram, Facebook, dan YouTube GKKB Jemaat Pontianak. Semua yang baik Tuhan berikan kepada kita, termasuk hari ini di mana kita masih diberi kesempatan untuk beribadah di rumah masing-masing. Ibadah kita dibuka dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Mari kita persiapkan diri kita ambil saat teduh. Saat teduh dimulai. Bernyanyilah baginya, bermazmurlah baginya. Percakapkanlah segala perbuatannya yang ajaib. Bermegahlah di dalam namanya yang kudus. Biarlah bersuka hati orang-orang yang mencari Tuhan. Carilah Tuhan dan kekuatannya, carilah wajahnya selalu. Ingatlah perbuatan-perbuatan ajaib yang dilakukannya, mujizat-mujizatnya dan penghukuman-penghukuman yang diucapkannya. Ya, di tengah wabah COVID-19 ini mungkin sulit bagi kita untuk bersyukur. Tapi jika kita lihat di sekeliling kita, masih banyak lagi hal-hal yang dapat kita syukuri, karena semua berkat kemurahan Tuhan. Kau hiasi kehidupanku. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harap. Kita mau katakan, Tuhan, aku ada saat
Tuhan, Engkau sungguh amat baik di dalam kehidupan kami. Karena itulah hari ini kami datang dengan senang, dengan penuh sukacita. Kami datang untuk memuji Tuhan, untuk menyembah kembali kepada Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mempunyai Tuhan di dalam hidup kami. Bahkan kami boleh mengenal Engkau dan mengalami setiap kasih dan kebaikan-Mu dalam setiap hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kami mau berdoa menyerahkan ibadah kami pada pagi ini. Mohon Tuhan memimpin kami, mengampuni segala dosa dan kesalahan kami, melayakkan kami untuk lebih jauh menyembah dan beribadah kepadamu. Dan biarlah kami bersatu hati. Dengan ibadah ini kami boleh menyenangkan hati Tuhan. Terimalah penyembahan kami ya Tuhan. Kami berdoa serahkan dalam tangan Tuhan dari awal hingga akhir. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Ya, karena Allah sangat mengasihi umat manusia sehingga Ia rela mengorbankan anaknya yang tunggal untuk mati, menebus dosa-dosa kita. Besar mulia kasih-Mu, besar mulia kasih. Kau korbankan hidup, Kau korbankan hidupmu, curahkan darahmu sebagai ganti dosaku. Kau beri harapan, berikan harapan di dalam kesesakan. Agunglah perbuatanmu, Yesus Tuhan penebusku. Karena kasih-Mu yang selamatkanku, menyucikan dan menebus hidupku. Ku naikkan syukur buat pengorbanan-Mu, maha mulia dan terindah Kau Yesus. Kita tahu bahwa pandemi ini memberikan dampak negatif bagi perekonomian masyarakat. Orang-orang di luar sana, mungkin mereka tidak seberuntung kita yang masih memiliki tempat untuk ditinggali dan masih memiliki makanan untuk dinikmati. Tapi pernahkah kita mengambil suatu waktu untuk mengucap syukur atas hal-hal ini? Maka dari itu saya mau mengajak kita semua untuk berdoa di dalam hati masing-masing, mengucap syukur atas berkat Tuhan di dalam hidup kita. Kita berdoa. Kita katakan, Kau berikan harapan. Kau berikan harapan di dalam kesesakan.
kembali meneguhkan iman kita di dalam Tuhan. Teman-teman silakan berdiri. Mari dengan lantang dan tegas kita lafalkan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari darah Maria, yang berita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan sudah sana ia akan datang untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh dan hidup kekal. Amin. Yesus, Kaulah sahabatku, Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku, Kau sumber kuatku. Yesus, Kaulah sahabatku, Yesus, Kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku, Kau sumber kuatku. Ya, Yesus dialah Immanuel, Dia sahabat kita yang selalu berada di sisi kita. Dengan penuh semangat kita akan pujian Yesus. Hidup yang kupilih, hidup yang kupilih, membuatku berarti. Karena Yesus Tuhan, tempatku percaya dan berharap. Ku buka mataku, lihat sekelilingku, ku harus nyatakan kebenarannya yang membebaskan. Karena kuasamu, karena kehebatanmu, ku dapat lakukan perkara besar yang Engkau janjikan. Yesus, Kaulah sahabatku, Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku, Kau sumber kuatku. Yesus, Kaulah sahabatku, Yesus, Kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku, Kau sumber kuatku. Ya, walaupun sekarang kita tengah berada di masa-masa sulit, kita tidak takut karena kita bersandar pada Tuhan yang benar, pada Tuhan sumber kekuatan kita. Karena kuasamu, karena kehebatanmu, ku dapat lakukan perkara besar yang Engkau janjikan. Yesus, Kaulah sahabatku, Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku, Kau sumber kuatku. Yesus, Kaulah sahabatku, Yesus, Kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku, Kau sumber kuatku. Yesus, Yesus, Kaulah sahabatku, Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku, Kau sumber kuatku. Yesus, Kaulah sahabatku, Yesus, Kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku, Kau sumber kuatku. Kau sahabatku, berada di Kau sahabatku, Kau sahabatku, selama-lamanya. Kau sahabatku, berada di sisiku selama-lamanya. Teman-teman silakan duduk. Sebagai orang percaya, kita mau mengetahui kehendak Tuhan atas kita melalui firman-Nya. Kita mau mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita angkat pujian, mengenal-Mu.
Bila aku buka mataku, bila aku buka mataku dan lihat wajahmu, ku terkagum. Tuhan, kami sungguh mengagumi Engkau. Engkaulah Tuhan kami satu-satunya yang kami puja, yang kami agungkan, yang kami sembah sepanjang hidup kami. Kami mau semakin mengenal Engkau dan semakin mengenal firman-Mu. Hari ini kami bersyukur Tuhan masih beri kesempatan untuk kami belajar firman-Mu. Berbicaralah kepada setiap kami dan Tuhan menolong kami, memberikan hati pikiran kami sepenuhnya untuk firman Tuhan. Dan Engkau pakai hamba-Mu supaya boleh menyampaikan firman-Mu dengan benar dan dengan jelas bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi adik-adik. Kita bersyukur ya kita masih bisa beribadah di dalam segala suasana ya. Hari ini kita mau belajar tentang satu gaya hidup orang masa kini. Gaya hidup hedonisme ya. Nah adik-adik, ada orang mengatakan begini. Hidup itu ibarat piano. Tuts putih itu adalah kesenangan, kebahagiaan. Tuts hitam itu adalah kesedihan. Kalau tuts hitam dan putih dimainkan beriringan, maka akan menghasilkan satu musik yang indah. Apakah kamu setuju? Apakah kamu setuju bahwa seperti piano itu ya, ada tuts hitam, ada tuts putih, keduanya dimainkan beriringan, bergantian, itu memperindah satu musik. Setuju? Kalau setuju, apakah kamu juga setuju bahwa kebahagiaan dan kesedihan di dalam hidup manusia silih bergantian itu memperindah hidup ini? Ataukah tidak? Kenyataannya banyak orang yang hanya mau tuts putihnya itu. Yang hanya mau kebahagiaan tanpa kesedihan. Mau kesenangan, kenyamanan dalam hidup tanpa kesukaran. Apakah kamu puas dengan hidupmu saat ini? Adik-adik membayangkan ya, seandainya tuh ada yang namanya lampu Aladin. Wah, itu kisah di cerita dongeng itu ya. Seandainya itu benaran ada. Ada namanya lampu Aladin yang bisa memenuhi segala keinginanmu. Dari kamu kecil sampai kamu tua. Apakah yang akan kamu minta? Kalau bisa, aku ingin waktu kecil aku itu dimanja-manja, bahagia sekali, sempurna bahagiaku. Terus waktu besar aku bisa berfoya-foya. Waktu sudah tua aku bisa kaya raya, menikmati ya hartaku. Dan waktu mati nanti aku masuk surga. Nah, siapa yang tidak mau hidup yang seperti ini? Dan ini bukan slogan semata-mata loh. Orang-orang masa kini semakin mengejar gaya hidup yang seperti ini. Bagaimana supaya aku tidak usah susah-susah belajar, tapi aku bisa pintar, nilaiku bisa tinggi. Bagaimana supaya aku tidak usah bekerja, tetapi uang itu bekerja sendiri untuk aku dan uang itu datang sendiri kepadaku. Itu yang dicari orang hari ini. Memang sih hari ini semakin banyak kemudahan yang kita bisa dapat. Kita bisa makan tanpa perlu masak. Kita bisa dapat sesuatu yang kita mau tanpa kita pergi beli kan ya. Papamu bisa bayar SPP tinggal tekan-tekan aja. Mamamu bayar listrik tekan-tekan juga. Mama belanja tekan-tekan juga. Nah hari ini hari serba tekan-tekan ya. Kamu mau main sama teman-temanmu juga tinggal tekan-tekan saja. Tidak perlu ke rumah dia. Main games online di rumah bisa ngobrol kok. Bisa ngobrol, bisa cerita-cerita ya. Nah orang bilang, kalau ada yang mudah, mengapa harus repot? Betul sih, kalau ada yang mudah ngapain lah kita itu susah-susah mau repot. Memang benar, kalau ada yang mudah ngapain harus repot. Tapi kalau, maksudnya ya jangan sampai, nah kita tidak secara sengaja sih aku mau cari susah, bukan. Jangan sampai terlalu banyak kemudahan yang kita alami pada hari ini. Akhirnya suatu saat, suatu ketika di situ memang perlu repot. Memang diperlukan repot itu. Memang perlu susah. Memang kita mengalami itu. Dan saat itu kita tidak siap. Karena kita hanya siap untuk hidup enak, hidup yang serba mudah. Dan bukan hidup yang susah dan hidup yang repot.
Ya, orang hari ini ingin punya barang-barang mewah. Aku ya enggak bisa pakai barang-barang sederhana. Sorry ya, aku terbiasa pakai barang mewah. Aku ya ingin tinggal di rumah mewah. Aku ingin punya HP tercanggih. Aku ingin tampil cantik, necis, menarik. Aku mau hidup nyaman, aku tidak mau hidup susah. Padahal kondisi kita itu tidak selalu memungkinkan untuk kita hidup seperti ini. Bukan berarti kalau kamu mau langsung bisa, setiap saat bisa. Tidak. Lalu bagaimana? Adik-adik sekalian, gaya hidup yang hanya mau senang-senang, hidupnya mengejar kebahagiaan, kenikmatan, tak mau susah, inilah gaya hidup yang namanya hedonisme ya, berasal dari kata hedon yang berarti kesenangan. Hanya mau senang saja. Nah, kita nih mau belajar, Tuhan bilang apa? Ini boleh enggak? Atau aku harus bagaimana? Nah, kita belajar dari firman Tuhan. Apa kata firman Tuhan tentang gaya hidup seperti ini? Kakak bacakan dari 2 Tesalonika pasal 3 ayat 6 sampai 12. 2 Tesalonika pasal 3 ayat 6 sampai 12. Tetapi kami berpesan kepadamu saudara-saudara, dalam nama Tuhan Yesus, supaya kamu menjauhkan diri dari setiap saudara yang tidak melakukan pekerjaannya dan yang tidak menurut ajaran yang telah kamu terima dari kami. Sebab kamu sendiri tahu bagaimana kamu harus mengikuti teladan kami. Karena kami tidak lalai bekerja di antara kamu dan tidak makan roti orang dengan percuma. Tetapi kami berusaha dan berjerih payah siang malam, supaya jangan menjadi beban bagi siapapun di antara kamu. Bukan karena kami tidak berhak untuk itu, melainkan karena kami mau menjadikan diri kami teladan bagi kamu, supaya kamu ikuti. Sebab juga waktu kami berada di antara kamu, kami memberi peringatan ini kepada kamu. Jika seorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Kami katakan ini karena kami dengar bahwa ada orang yang tidak tertib hidupnya dan tidak bekerja, melainkan sibuk dengan hal-hal yang tidak berguna. Orang-orang yang demikian kami peringati dan nasihati dalam Tuhan Yesus Kristus, supaya mereka tetap tenang melakukan pekerjaannya dan dengan demikian makan makanannya sendiri. Adik-adik, bagian ini kalau kita mau ringkaskan, kita bisa pakai satu kalimat yang juga ada di situ. Kalimat itu adalah, jika seorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Artinya jika seseorang itu tidak mau susah, jangan kasih dia yang enak. Dia tidak berhak dapat yang enak itu. Ini adalah gaya hidup yang tidak tertib. Tidak sesuai dengan nilai Kristiani, tidak sesuai dengan teladan Paulus, dan tidak sesuai dengan teladan Kristus yang Paulus itu teladani. Jadi Paulus sampai ngomong begitu karena dia dengar di gereja Tesalonika ada orang yang seperti itu. Yang hidupnya tidak tertib, malas-malasan, tidak mau bekerja. Tapi dia mau yang enak-enak. Dan dia hanya sibuk mengurus hal-hal yang tidak berguna. Paulus bilang, aku sendiri memberikan teladan untuk kamu loh. Ya, dan teladanku ini ku teladani dari Tuhan Yesus. Kalau kamu teladani aku, artinya kamu juga teladani Tuhan Yesus. Adik-adik, Paulus itu sebenarnya dia punya hak. Di sini dia harus bekerja keras. Boleh enggak kalau dia tidak bekerja? Nah, bekerja dalam arti bekerja yang menghasilkan uang ya, membuat tenda gitu ya. Boleh enggak kalau dia tidak usah bekerja? Boleh, karena dia sebenarnya punya pekerjaan yang lain tuh. Melayani Tuhan, memberitakan Injil Tuhan. Itu pekerjaan dan pelayanan dia. Kalau dia tidak lakukan pekerjaan yang lain lagi untuk menghasilkan uang, boleh. Itu haknya dia. Dan jemaat itu punya kewajiban untuk memenuhi kebutuhan hidupnya si Paulus. Dia punya hak. Dia boleh hidup lebih enak lah. Lebih tidak capek lah. Boleh. Tetapi dia tidak mau lakukan itu. Dia meneladani Tuhan Yesus. Tuhan kita itu bukan Tuhan yang malas. Tuhan kita Tuhan yang rajin. Tuhan kita itu bukan seorang hedonis. Kalau Tuhan Yesus seorang hedonis, dia pasti tidak akan datang ke dunia ini. Apa? Aku datang ke dunia, terus lahirnya bagaimana? Kamu lahirnya itu di tempat yang hina. Lahir aja udah menderita. Habis itu hidupnya bagaimana? Hidupnya menderita juga. Kamu jadi anak orang miskin sampai dewasa.
Habis itu kamu melayani, menderita. Kamu berjalan satu tempat ke tempat lain, satu kota lain. Kamu sudah lakukan hal yang baik tapi kamu ditolak. Kamu tidak dipercaya, kamu dicemooh. Dan terakhir sekali kamu mati. Dari lahir sampai mati isinya itu adalah penderitaan, ketidakenakan. Tidak ada yang namanya nyaman-nyaman dan senang-senang enak-enak. Yang seperti itu, tidak ada. Tuhan Yesus sebelum datang, deal dengan Allah Bapa, mau datang, nanti begini-begini loh, mau dia datang. Jelas, Tuhan kita, Tuhan Yesus, dia bukan seorang hedonis, seorang yang hanya mau mencari kesenangan hidup seperti itu. Karena bagi Paulus dan juga bagi Tuhan Yesus, ada hal yang lebih penting daripada sekedar bersenang-senang saja. Hidup ini bukan hanya untuk senang-senang saja. Senang-senang, tidak peduli ini beratkan orang atau enggak. Paulus dia tidak mau beratkan orang lain, ya, biar jemaat tidak terlalu berat menanggung beban kebutuhan hidup dia. Senang-senang, tetapi akhirnya rapuh, tidak tahan banting. Nah, mereka juga tidak mau seperti itu. Di dalam Alkitab ada orang-orang kaya yang hidupnya itu berkenan kepada Tuhan. Orang kaya sih, tetapi mereka itu bukan orang-orang hedonis. Orang kaya boleh, hidupnya enak boleh. Tetapi bukan hedonis, artinya bukan hanya siap untuk enak, tidak siap untuk susah. Nah, bukan. Ayub contohnya. Ayub itu seorang kaya raya. Waktu dia dicobai iblis, imannya diuji oleh Tuhan. Istrinya berkata kepada dia, sudahlah, kutuklah Tuhanmu. Terus pergi matilah kau. Waktu itu apa yang dia jawab? Dia bilang, apakah kita mau menerima yang baik dari Allah tetapi tidak mau menerima yang buruk? Ini perkataan yang luar biasa. Dia memang kaya dan hidupnya enak, tetapi dia bukan seorang yang hidupnya hanya mengejar kesenangan. Buktinya apa? Dia juga siap susah. Hidup enak, oke, bersyukur. Susah, menderita, oke. Tidak sedikit pun dia mengutuk Tuhan, dia menyalahkan Tuhan. Ini loh, orang bukan soal dia kaya, dia miskin, dia sedang, bukan. Tapi soal fokus hidupnya itu di mana. Dia hanya mau menyenangkan Tuhan ataukah dia hanya mau hidup enak saja. Beda dengan Ayub, hari ini kita menemukan banyak orang itu bertolak belakang dengan Ayub. Kalau Ayub itu dia kaya, dia siap hidup miskin, tidak masalah. Tapi hari ini lebih banyak orang yang sekalipun miskin tapi tidak siap untuk hidup sederhana. Tolak belakang kan? Yang ini kaya tapi dia masih siap hidup menderita. Yang ini miskin tapi dia tidak siap hidup di dalam kondisi dia yang sebenarnya seperti itu. Hari ini juga ada orang-orang yang terbalik. Bukan karena dia pintar, tapi maksudnya dia pintar terus masih mau tekun belajar, bukan. Sebaliknya, dia sudah tidak pintar, dia sudah kurang dalam pelajaran, tapi dia masih tidak mau berjuang dan tidak mau belajar. Dia itu bukan seorang yang punya banyak pembantu, sekalipun punya banyak pembantu, tapi masih mau bekerja bantu orang tuanya. Bukan begitu. Sebaliknya dia adalah orang-orang yang sekalipun sudah tidak ada pembantu, melihat papa mamanya bekerja pontang-panting, kecapean, butuh bantuan dia, itu pun dia masih tetap tidak tergerak untuk membantu. Ada banyak orang seperti ini dan anak-anak remaja seperti ini. Ada anak yang berasal dari keluarga sederhana, berteman dengan teman-teman anak-anak orang berada. Melihat temannya punya barang-barang mewah, ada HP mahal keluaran terbaru, menuntut orang tuanya membelikan juga. Temannya makan di tempat-tempat yang mahal, dia juga mau bisa berkumpul makan-makan di situ. Padahal orang tuanya berusaha susah payah menghemat sedemikian rupa dan dengan mudah dia boroskan uang orang tuanya. Beli barang mahal, foya-foya, mau ikut orang. Orang ada apa dia juga mau, ada apa dia juga mau. Gaya hidup seperti ini bukanlah gaya hidup seorang anak Tuhan. Bukan gaya hidup seorang anak Tuhan. Di dalam studi di sekolah juga bisa terjadi seperti ini. Mau dapat nilai tinggi, tidak mau belajar. Waktu ujian, nyontek.
kasih PR, kerjanya pekerjaan rumah tapi jadi PP ya, pekerjaan pagi. Pagi-pagi di sekolah baru dikerjakan. Seperti ada lagunya ya. Nah, pagi-pagi di sekolah tapi dia kerja PR ini ya. Nah, apa? Aku disuruh kerja PR sampai malam, bangun pagi-pagi belajar lagi. Sorry ya, enggak mau. Oke. Permisi tanya, cita-citamu apa sih? Cita-citaku setinggi langit dong. Nah gitu. Nah, inilah namanya hedonisme. Usahanya tidak mau, tapi hasilnya yang nyaman itu dia mau. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, kamu bagaimana? Kamu bagaimana? Beberapa hari lalu kakak pas melihat satu cuplikan film yang lucu-lucuan ya. Nah ceritanya pas bagian itu begini. Seorang bapak yang kaya raya, dia sedang ngobrol dengan anaknya, anak gadisnya ya. Dia bilang, anakku, kamu sudah putuskan mau kuliah di mana? Terus anaknya bilang, ini pak lagi cari-cari. Dia bilang, anakku, kalau bisa carilah tempat kuliah yang tidak mesti terkenal, yang penting mahal. Dia bilang ya. Terus anaknya ini kaget, apa nih? Tolonglah papamu ini menghabiskan uang papa. Papa sudah nggak mampu lagi hitung uang papa karena saking banyaknya. Wah, terus anaknya bilang begini, Pak, aku mau minta izin sama papa. Izinkanlah aku kalau nanti aku kuliah, aku mau sambil bisnis pak. Hah? Untuk apa bisnis? Nanti kalau bisnisnya untung, uangnya tambah banyak, makin tak mampulah papa ini hitungnya. Tolonglah pak, izinkan aku kuliah sambil bisnis. Aku mau rintis masa depanku pak, kasih aku kesempatan. Masa depanmu sudah cerah. Harta papa tidak akan habis-habis dari keturunan ke keturunan. Kamu hanya perlu bantu papa cari cara. Gimana bantu papa menghabiskan uang papa. Waduh, ini lebay-lebay ya. Nah, kamu pasti bilang, lebay. Mana ada papa kayak gini. Kalau ada aku pun mau. Betul enggak? Kalau ada aku pun mau. Nah, kakak kasih tahu kamu. Kalau ada, kamu jangan mau. Ya, kamu jangan mau. Kalau mau jadi kayak siapa? Jadi kayak anaknya itu. Ada kesempatan bisa nyaman pun, dia tahu hidup ini bukan hanya kejar nyaman itu. Ya, di dalam diri kita adik-adik, ada potensi yang Tuhan berikan. Dan itu harus dikeluarkan. Potensi yang Tuhan berikan itu harus dikeluarkan. Kita harus berkarya. Kita punya energi, kita harus bekerja. Kita punya kemampuan itu harus diberdayakan. Kamu harus punya kesukaan, bekerja, berkarya, bukan hanya mau menikmati kenyamanan. Kakak pikirkan satu cara. Bagaimana dalam masa pandemi seperti ini, kamu bisa menerapkan firman Tuhan ini? Nah, begini. Kakak tanya, selama liburan ini ya, tidak pergi ke sekolah karena pandemi begini. Selama belajar online, kamu bangun pagi jam berapa? Nah, udah kurang lebih sebulanan nih ya. Kamu bangun pagi jam berapa? Iya sih agak siang kak. Tapi aku tuh ada itu loh ya, belajar online loh. Oke, belajar online sehari berapa jam? Saya sih rasa jauh lebih kurang dari waktu kamu belajar secara fisik di sekolah. Sehari belajar online berapa jam? Terus masih ada sisa waktu berapa jam? Kalau kamu adalah seorang yang hanya mau bersenang-senang, kamu mungkin bangun siang-siang, pegang HP sampai malam-malam. Tapi kalau kamu orang yang mau mempraktekkan firman Tuhan, nih kakak carikan nih ya bagaimana kamu bisa praktekkan firman Tuhan. Mau praktekkan firman Tuhan, kamu akan cari kesempatan untuk membuat satu perbedaan. Akan lakukan satu perbuatan untuk meringankan beban orang tuamu. Mumpung aku di rumah nih, bantu orang tua masak kah, ngepel kah, jaga adik kah, atau bantu orang tuamu berhemat kah? Nah ini penting sekali pada masa-masa seperti ini. Atau ada hal lain lagi yang bisa kamu lakukan. Adik-adik sekalian, kakak bilang kamu harus lakukan sesuatu. Harus buat sesuatu yang berbeda. Hadir di tengah-tengah keluargamu, jadi berkat bagi keluargamu. Saat ini semua orang sedang susah. Aku enggak, ya. Orang yang ngerti itu bisa, orang yang bisa ngerti itu susah. Orang yang tak mau ngerti, tak mau tahu, dia tidak tahu apa itu susah dan dia tidak susah ya. Saat ini semua orang susah akibat pandemi corona ini. Dan dalam saat seperti ini, kamu masih hanya mau bersenang-senang, pantas atau tidak?
Ini namanya terlalu ya. Nah, gaya hidup hedonisme selain tidak sesuai dengan teladan kekristenan, juga ini akan membawa kepada kehancuran. Gaya hidup hedonisme akan membawa kita kepada kehancuran. Kakak baca lagi satu bagian dari 1 Timotius 6 ayat 7 sampai 10. 1 Timotius pasal 6 ayat 7 sampai 10. Sebab kita tidak membawa sesuatu apa ke dalam dunia dan kita pun tidak dapat membawa apa-apa keluar. Asal ada makanan dan pakaian cukuplah. Tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Gaya hidup hedonisme itu yang hanya mengejar kesenangan itu erat sekali kaitannya dengan konsumerisme. Konsumerisme itu gaya hidup yang mau beli barang dan biasanya beli barang mewah. Kalau dia hidupnya hanya mau enak, ya iyalah dia mau beli terus dan belinya barang mewah. Dan konsumerisme itu nanti erat hubungannya dengan cinta uang. Karena dia butuh beli, maka dia butuh uang. Dan bagi dia uang itu adalah segala-galanya. Ini erat sekali hubungannya. Bagian firman Tuhan ini kalau kita mau ringkas dengan satu kalimat yang juga ada di situ. Yaitu akar segala kejahatan adalah cinta uang. Akar segala kejahatan ialah cinta uang. Ada anak yang mau membeli barang di games. Tapi karena orang tuanya tidak membolehkan atau tidak memberinya uang, akhirnya dia mencuri uang orang tuanya. Ada yang mau beli HP canggih sampai menjual dirinya. Dan ini ada terjadi. Jual diri loh hanya demi HP canggih. Betul enggak? Karena cinta uang, cinta materi itu membuat dia jatuh ke dalam dosa, membawa dia ke dalam duka yang mendalam. Ada yang menjadi penipu di dunia cyber. Padahal Alkitab dari dulu sudah beritahukan kepada kita, akar segala kejahatan adalah cinta uang. Kalau ada orang yang suka uang tapi tak suka kerja, suka uang tapi tak suka hemat, itu sasaran empuk bagi si jahat. Firman Tuhan sudah kasih tahu jauh-jauh hari. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman. Apapun bolehlah, yang penting aku dapat uang. Kau lakukan dosa gini, tidak cocok orang Kristen lakukan gini. Ya udah, tidak apa, aku tak usah jadi orang Kristen lah. Akhirnya lebih memilih uang daripada Tuhan. Karena itu kita harus berwaspada dalam hal ini. Apalagi pada masa-masa pandemi seperti sekarang. Bahkan setelah saat ini berlalu pun, untuk sekian waktu ke depan, perekonomian negara kita, keluarga kita, tetangga kita masih terpuruk. Mari kita lebih peka terhadap sekitar kita. Hidup lebih sederhana. Sekarang bukan saatnya berlomba-lomba siapa hidup lebih mewah, tapi harus berlomba-lomba hidup yang sederhana. Alah, nanti uangku kelebihan, tak bisa hitung ya udah tak usah hitung ya, kayak bapak yang lebay tadi itu ya. Nah, kesenangan memang perlu. Orang mau hidup senang itu tentu saja. Tetapi kalau hidupnya penekanannya hanya mengejar kesenangan, itu tidak benar. Uang itu kita perlu. Orang suka punya uang itu wajar. Tapi kalau dalam hidup ini kita mempertuankan dan mempertuhankan uang, itu membahayakan. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, hidup memang begitu. Ada senang, ada susah. Ya terima, jalani dengan sukacita. Dengan pertolongan dari Tuhan. Adik-adik sekalian, hidup bersama dengan orang lain di dalam dunia ini, ya memang begitu. Ada orang yang kaya, ada orang yang sedang, ada orang yang miskin. Kita tidak mesti sama dengan orang lain. Orang lain kaya, aku juga harus kaya. Tidak. Yang penting adalah bagaimana kita selalu bisa bersyukur dalam segala keadaan kita. Berharap kepada kasih Tuhan, pemeliharaan Tuhan, dan berkat yang dari Tuhan. Kita anak-anak Tuhan punya prinsip dan gaya hidup yang berbeda dengan dunia.
tapi punya prinsip dan gaya hidup sama dengan firman Tuhan dan sama dengan prinsipnya Tuhan. Tidak ada hedonisme dalam hidupku. Kalau tidak mau bekerja, tidak mau susah, tidak usah makan. Tidak ada cinta uang dalam hidupku. Tuhanlah yang terutama, ku cinta di dalam hidupku. Nah, biar kita pegang prinsip hidup seperti ini, kita jalani gaya hidup seperti ini. Mari kita hidup selalu bersyukur dan selalu bergantung kepada Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu. Dari Engkaulah kami menerima segala berkat hingga pada saat ini. Ajar kami Tuhan supaya kami menjadi orang-orang yang tahu bersyukur kepada Tuhan. Dan juga tahu mengapa Tuhan memberkati kami. Mengapa Tuhan memberi untuk kami. Bagaimana kami menggunakan semua yang berasal dari Tuhan ini. Berikan kepada kami hati yang tahu rasa cukup. Tahu bersyukur, tahu berbagi dengan orang lain. Dan selalu hanya menjadikan Tuhanlah yang paling utama di dalam hidup kami. Terima kasih untuk firman-Mu, tolong kami melakukan firman-Mu dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih kepada hamba-Nya yang telah menyampaikan firman Tuhan. Biarlah firman yang disampaikan dapat menjadi berkat bagi kita semua. Untuk meresponi firman Tuhan, kita angkat pujian bukti kebesaran-Mu. Bagi teman-teman yang memiliki kerinduan untuk memberikan persembahan, dapat melalui cara yang terdapat pada layar. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mukjizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Tuhan, Kau sempurna. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu.
Untuk selanjutnya kita masuk warta. Nah Dede kakak terus ingatkan supaya kita tetap setia beribadah dari rumah kita masing-masing melewati ibadah online ini ya. Dan kita terus doakan supaya kondisi ini cepat berlalu dan kita semua dengan sukacita kita bisa berkumpul kembali di rumah Tuhan beribadah bersama-sama ya. Ada 2 pengumuman. Yang pertama, buletin bulanan digital gereja kita sudah terbit ya, edisi bulan Mei 2020. Bisa diakses di link yang tertera di layar adik-adik sekalian. Kemudian berita yang kedua, pada tanggal 1 Mei kemarin telah dilaksanakan pelantikan Majelis GKKB Jemaat Pontianak secara online ya. Nah beberapa bulan lalu kita ada pemilihan majelis ya, di Glow juga ada. Untuk masa pelayanan April 2020 sampai Maret 2022. Nah kita mengucapkan terima kasih kepada majelis periode sebelumnya. Dan kita mengucapkan selamat melayani kepada majelis kita yang baru terpilih. Mari kita bersama-sama berdiri, kita akan mengakhiri ibadah kita. Kita naikkan pujian Bapa terima kasih dan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ibadah kita selesai, silakan mengambil saat teduh. Amin.